bika ya Rabbi la taqalu jangan. Maulana, Maulana, ya Samidu ana, birahmatika ya Rabbi. Nadanya udah pas nggak? Udah masuk nggak? Sudah. Masuk ya? Bagus. Sudah. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita masuk di segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kalau itu udah masuk juga. Masuk. Aman Luar ya? biasa talent-talent ini luar biasa. Ini Mbak Asri mau nanya katanya tuh Mbak Asri. Nanya apa? Nanya apa? Silakan Mbak Asri. Pasti soal jodoh, cie. Bukan jodoh tapi gini loh Pak Ustadz, kan aku sekarang sendiri. Wah dalam nih, dalam. Janda Jangan anget, ikut-ikut. Ustaz, janda anget. Bukan dalam, tapi kan maksudnya suka banyak DM atau WhatsApp teman-teman yang katanya sendiri juga. Temen aku yang kemarin ya, yang kerja di Papua. Ih. Lemes banget mulutnya. Enggak, tapi benar aku apa tanya sama Anwar gini, Anwar ini emang teman kamu. Ini WhatsApp aku, terus tanya gini gitu. Aku sampai maksudnya bukan gimana ya, maksudnya mau ngeladenin gimana, nggak ngeladenin gimana. Terus ngaku-ngaku temen-temennya teman-teman aku ini. Jadi harus gimana gitu. Iya. Menyikapinya supaya- Tapi kan memang benar aku Diladenin sendiri. apa enggak gitu. Iya. Saya mau nanya, Mbak Asri masih membuka? Aku. Muka apa? Buka. Hati. Membuka hati. Masih mau nggak? Ya mau lah. Masa mau sendirian terus? Situ sebenarnya deket. Oke. Ada emaknya. Kan ada ini budenya. Hati atau enggak kan Ustaz Maulana mau daftar. Yang namanya nikah itu kan satu, harus sekupu juga. Sekupu? Sekupu. Sekupu itu setara. Gitu sepupu. Setara. Jadi harus setara. Jangan sampai nanti tidak cocok. Oh selepel. Ya, selevel. Jadi bukan hanya karena kan yang pertama tidak kemampuannya. Fisiknya dulu sebenarnya. Kalau mau menikah seseorang itu yang pertama dilihat adalah fisiknya dulu. Karena kan kita harus melihat dulu, kan kita akan hidup bersama. Iya. Yang kedua, kita lihat kemampuannya. Apa enggak? Yang ketiga baru lihat keluarganya. Bagaimana jejak keluarganya. Dan yang keempat baru lihat agamanya. Kenapa agama terakhir? Karena kita jangan sampai agama dilihat lalu ditolak agama disebabkan karena poin-poin ini. Bener juga Harus sih. dilihat. Tuh, tapi yang terbaik adalah yang nomor satu agamanya. Agamanya. Karena yang lain itu nilainya cantiknya itu 0, hartanya itu 0, keturunan itu 0. Kalau agamanya. Agamanya 1. Jadi kalau misalkan dia punya agama berarti poinnya cantik 10. Kayaannya 100. Keturunannya berarti 1000. Jadi poin 0 di antara ketiganya dan 1 di poin agamanya. Dan tentunya ketika ada jodoh atau yang deketin istikharah. Sebaik-baiknya permintaan adalah minta kepada Allah. Yang terbaik insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kayak dia jodohnya kayak apa disarankan? Maksudnya gimana Mbak Berta? Kayak apa gimana? Maksudnya dia, Ustaz, kalau maksudnya salat dia. istikharah niatnya apa? Pertanyaannya gimana Mas? Istikharah yang terbaik itu adalah 7 malam berturut-turut minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala salat sunnah 2 rakaat. Niatnya Niat salat aku sunnah 2 niat rakaat. salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Harus Taala. bobo dulu nggak Pak Ustadz? Kalau harus tidur dulu ya? Harus Salat tahajud. harus- Tahajud gitu harus ya? harus tidur dulu atau tidak? Istikharah tidak perlu tidur, tahajud yang perlu tidur. Jadi istikharah bisa kapanpun, tapi yang terbaik adalah sepertiga malam. Dan mau nanya kalau apa, Anwar? istikharah itu jamnya harus tepat sama terus. Selama 7 malam. Konsisten. Jam 1, jam 1, jam 1. Jam 1 besok. Lo nggak bisa war jam 1 lo pulang aja jam 1. Iya. Iya betul. Belum hapus make up ya kan? Lepas-lepas. Jam 3 lah beres. Iya. Jam 3 deh. Gak apa-apa jam 3-nya jam 2 pulang di rumah kan. Ayo tanya Belum war. skincare. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih perihal hutang piutang ya kan masih menjadi hal yang layak diperbincangkan oleh kita semuanya kan. Aduh Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz nih. Bercanda Anwar. Ini dia. Ada tadi diam. Cepetan. Tangan lu krewel-krewel tadi lu Enggak, ya. gue begini. Pak Ustadz, pertanyaannya adalah kenapa ya kalau orang yang ngutang kecil ditagih terus. Tapi sedangkan yang utangnya gede itu malah kabur. Nah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Gini, justru yang utang kecil itu disepelekan. Iya. Karena ingat, bukan batu besar yang menjatuhkan seseorang. Tapi yang menjatuhkan seseorang adalah batu-batu kecil-kecil. Kerikil-kerikil. Nah, makanya ingat utang tetap utang. Walaupun kecil, besar itu pasti utang. Karena sampai kapanpun utang itu akan ditagih. Barang siapa yang berutang, ina di siang hari, gelisah di malam hari. Jadi sebaiknya hindari berhutang. Betul. Dan yang terpenting adalah satu hal. Ya,
beruntunglah kalian ditagih utang. Misalkan kayak Raffi, alhamdulillah. Semua orang banyak yang utang sama Raffi. Ente ikhlasin nggak? Ya enggak juga sih. Nah, dan intinya apa? Dan intinya adalah berharap kepada Allah, ya kan? Orang yang ngingetin nagih utang berarti dia mengingatkan kita ini masih punya utang. Jangan sampai kita nggak selamat karena utang kita. Kalau yang kecil nggak apa-apa, yang gede mah ya saya juga nagih. Iyalah. Misalkan Raffi ingetin, diri. ayo bayar utang, ayo bayar utang. Ketika dia dibayar hutangnya, berarti mengingatkan orang itu biar selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Beb, aku ada tipsnya. Kalau ke Raffi itu aku nggak pernah ngutang. Jadi apa? Minta. Iya benar. Jadi aman. Iya. Bener. Iya ada duit nggak? Nah, makanya Om Igun. Ya, jadi nggak usah ngutang, Om jadi Igun. beban ya. Nah, untuk yang lain-lain udah kasih tahu ya, minta aja jangan ngutang ya. Habis ini banyak yang DM Raffi. Om Igun, makanya handphonenya balikin. Kan cuma minjem. Ayo ya. Coba handphone balikin. Pak Ustadz mau nanya dong, saya dong. Silakan Mas Ferry. Apakah kalau misalnya begini gimana tuh Pak Ustadz? Apaan sih? Nanya apa orang jelas? Apa sih nih? Makanan nyimak. Kalau misalnya kita begini. Salah. Bener nanya bener. Jadi gini. Bener. Apa ya? Coba Anwar baca nih ya. Kalau kita sholat jenazah, ya kita kan rame-rame nih sholat jenazah. Terus jenazahnya kentutnya batal nggak Pak Ustadz? Siapa yang gitu? Jenazah. Jenazahnya batal. Jenazahnya udah nggak kentut. Karena jenazah udah mati. Ya kali. Gimana Pak? Emang ada yang Gini, Tanya tidak salah juga. Makanya jenazah itu disimpan. Kalau jenazah yang nginap itu disimpankan bantal di atas perutnya. Ya. Nabi menyimpankan pedang di atas perut jenazah yang nginap untuk menekan perutnya supaya keluar kotorannya supaya besok pagi ketika mau dimandikan jenazahnya gampang keluar untuk kotorannya. Oh ya itu, berarti nggak batal kalau kita nyama ya. Aman. Oh gitu. Karena kewajiban muslim ada 4. Apa tuh? Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. 1, 2, 3. Oh enggak. Oh ya. Beb, saya mau nanya Beb. Boleh. Kan gini Beb, saya kan alhamdulillah karyawan ada nih. Masya Allah. Ini saya ini baik nih. Iya. Karyawan saya, dari karyawan saya misalnya ada yang banyak, ada satu yang marah sama saya. Saya tanya, kamu kenapa marah? Loh Pak Raffi, saya pernah nih, saya baik nih. Kamu kampungnya di mana? Ya, kamu kampungnya di... Saya pulangin kampung dia nih. Saya bayarin supaya Pak Ustadz, Habib, sampai ke Sumatera Barat. Udah nyampe Sumatera Barat, dia marah. Loh Pak Raffi, kenapa saya ke Sumatera Barat? Saya kan aslinya di Jawa Barat. Lah kan ada barat-baratnya. Makanya nanya. Gimana Pak bertanya? Saya Pulangin aja. niat saya kan baik. Makanya dulu Makanya ada komunikasi. nanya, ente pernah mulangin orang apa enggak nih? Saya pulangin orang. Berapa kali? Ya. Sabar Pi. Waduh. Sabar Pi. Bukan Sabar. maksudnya pulang iya. kampung, maksud saya pulang kampung kan. Dibuka kartunya sama Habib. Enggak, intinya apa? Intinya adalah ketika kita memahami, kita punya mbak di rumah, kita muliakan mereka, kita hargai mereka, kasih gajinya, kasih THR-nya, kasih bonusnya, mulanginnya jangan salah, mulanginnya ke rumahnya yang benar. Itu dosa nggak kalau gitu Ya kan? seandainya gitu. Kalau misalkan nggak sengaja ya nggak jadi masalah, tapi kalau sengaja itu ente namanya bercanda kelewatan. Tuh langsung pulangin ke rumah. Ngapain udah duduk lama-lama mau ke Jawa lu ke Sumatera? Kata Habib ya, Bib. Jangan Sumatera Barat, Jawa Barat kan ada barat-baratnya. Iya sih. Beda dong, jauh banget. Tahu lah dari Sumatera ke Jawa mah. Kan ada barat-baratnya juga, kan ada barat-baratnya juga. Salah dong. Vi, apa bedanya Kalimantan Barat sama Papua Barat? Oh, benar. Jauh banget, muter-muter lu. Ah, saya nggak mau berteman sama kamu gara-gara kamu sih. Iya. Nanya King nanya King. Pak Ustadz, aku mau nanya nih serius Pak Ustadz ya. Apa hukumnya orang yang itikaf di masjid tapi tujuannya kayak numpang hidup gitu. Soalnya kemarin saya lihat ada yang bawa alat mandi, jadi kayak mau pindah camping ngekos, bukan mau pindah itikaf ngekos. Pak Ustadz. Itu apa hukumnya coba? Buat tenda. Iya ya, ada ya. Tujuannya Ada, adalah iya. untuk mengingat kepada Allah, berdoa, beribadah. Karena niatnya itikaf itu sebenarnya adalah untuk menantikan malam Lailatul Qadar kalau di bulan Ramadan. Sebenarnya itikaf di luar Ramadan juga ada. Ya. Saya berniat itikaf karena Allah. Sepanjang di itikaf itu dapat pahala. Oke. Masya Allah, begitu jawabannya. Tunggu dulu. Ada apa Pak Ustadz? Tapi mana? Wah, diculik dia. Diculik nih kayaknya diculik sama Raffi. Tahu di mana Raffi? Kita lihat itu. Oh, mau itikaf Ustadz. Aduh, sendirian banget sih aku masak-masak begini. Sambil nyanyi kali ya. Penonton, temenin nyanyi yuk. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Seru banget.
masakan aku. Penonton, gimana suara aku bagus nggak? Nah hari ini aku masak nasi goreng nih. Siapa yang mau cobain? Wah ada Sayang, kamu lagi apa sayang? ini loh. Cari makanan apa? Oh kamu udah siapin makanan? Iya Ya dong. Allah, aku mau dong kalau gitu. Aku nggak usah pesan makanan ya. Cantik jago masak lagi. Gimana? Wangi. Ini apa sih rahasianya? Nih, ini tuh salah satu rahasia masakan aku buat selalu lezat, Ya. selalu nikmat. Aku tuh pakai Sasa MSG ini. Oh, Sasa MSG. Iya. Pokoknya setiap masak harus pakai Sasa MSG ini karena apa? Karena ini bumbu penyedap masakan asli dari Indonesia yang terbuat dari bahan alami. Nih. Ini dari Indonesia nih, asli hasil fermentasi dari tetes tebu pilihan. Jadi ini bukan dari zat kimia buatan, bukan ya? Betul banget, aku tuh selalu setiap masak ya pakai Sasa MSG ini karena terjamin halal dan udah diakuin juga sama berbagai lembaga kesehatan seperti WHO, Kementerian Kesehatan, dan BPOM Republik Indonesia. Terus kalau ada yang bilang kebanyakan makan micin itu bodoh, itu nggak benar. Karena micin ini mudah larut setelah dikonsumsi sehingga bisa membantu untuk menghasilkan metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi tidak membuat kebodohan dan aman untuk kesehatan. Itu dia. Nah inget ya, itu tuh cuman hoax. Aku aja setiap hari selalu pakai Sasa MSG ini buat masak di rumah. Karena aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah yang benar. Terus diprosesnya juga higienis dan produknya udah pasti berkualitas. Coba tambahin sedikit lagi ya Sasa MSG-nya biar makin lezat. Nih sedikit. Asik. Udah ya. Oh, cobain wanginya. Ih, iya loh. Top, mantap, is the best ya. Oh mantap, is the best. Nah ini nih aku udah siapin buat AA yang udah mateng dan udah jadi. Tarang. Jadi aku udah gak sabar banget mau cicipin masakan kamu. Nanti kita buka puasa bareng ya. Aku dan kamu dan juga Sasa MSG. Melezatkan setiap masakan. Jangan ragu, konsumsi MSG. MSG terbuat dari bahan alami. Rumahku, istanaku. Jadikanlah rumah kita adalah istana kita. Buatlah keluarga kita betah tinggal di rumah. Karena ketika kita berada di rumah, rauhu wa rehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat itu dibutuhkan. Karena kenapa? Rezeki ada di dalamnya. Maka hadirkanlah 4 hal dalam rumah. Yang pertama, tanah, rezeki tanah. Kemudian rezeki anak. Tanah, anak, air, dan api. Air itu adalah bentuk kerjaan, penghasilan. Dan yang berikutnya, usahakan di rumah itu ada kerjaan, ada makanan, ada yang disajikan. Jangan jadikan rumahmu bagikan kuburan. Karena tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Baiti jannati, rumah yang di dalamnya dikatakan surga, di dalamnya penuh dengan kenikmatan adalah rumah yang tenang, yang sakinah. Bagaimana menciptakan rumah yang tenang? Didasari dalam rumah tangga tersebut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ikuti Al-Quran dan hadis berarti. Ketika dia mengikuti aturan Al-Quran dan hadis, memahami bahwasanya dirikanlah sholat, iqami sholah. Kalau satu keluarga sholat, berkah rumahnya. Satu keluarga baca Quran, berkah rumahnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran menjadi penolong di dalam rumah tangga tersebut. Di dalamnya baca Quran, di dalamnya sholat berjamaah, di dalamnya ada kajian agama, di dalamnya belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Niscaya ada kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Menciptakan anak yang soleh-solehah didasari dengan orang tua yang soleh-solehah. Anak akan menjadi soleh-solehah ketika orang tuanya soleh-solehah. Anak akan mengikuti orang tuanya karena anak adalah cerminan daripada bapak dan ibunya. Bapak ajak sholat, anak insya Allah sholat. Ibu mengajak sholat, insya Allah anaknya sholat. Bapak ibunya mengajak ke masjid, insya Allah berbondong-bondong ke masjid. Bapak ibunya sholat taraweh, insya Allah anaknya sholat taraweh. Bapaknya tidak sholat taraweh, maka niscaya anaknya jauh dari taraweh, jauh dari Quran, jauh dari kebaikan, jauh mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mau dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, jauh daripada kemaksiatan, kalau tidak di dalamnya didasari dengan agama. Makanya berkumpul bersama keluarga. Hati